Selamat datang, the famous minister abad ini. Baru sebulan kok sudah terkenal ini sih Bapak. Saya juga nggak tahu kenapa terkenal. Iya, Padahal belum ngapa-ngapain. Mungkin teman-teman wartawan banyak yang bantu saya, ya udah nggak apa-apa. Bapak itu hari pertama kita kaget ya kan. Punya menteri udah lama gitu periodenya, tiba-tiba ada Purbaya Yudi Sadewa memancing perhatian tuh Pak. Kita semua seluruh rakyat Indonesia selalu langsung kepoin ya kan. Iya, apalagi hari pertama saya bikin blunder kan. Bapak bilang Pasti rakyat pikir ini orang menteri songong, tengil, bego kelihatannya gitu. Bapak hari itu dirujak ya seharian. Dirujak satu harian. Nah besoknya Bapak langsung cepet banget tuh, Bapak langsung minta maaf, soft spoken. Ya minta maaf nggak bayar saya. Mau 100 kali saya ucapin lagi minta maaf kalau salah. Terus langsung tuh Pak berbalik 360 derajat, Bapak sekarang jadi netizen lover. Iya dong Pak. Iya, berbaliknya kelihatannya waktu sejak di DPR. Iya. Karena waktu DPR mereka kan sebagian besar udah benci saya tuh. Pasti ngarepin dihantamin DPR, bisa apa nih orang. Dia pikir saya blon. Ternyata lumayan jago juga di DPR, saya bisa jawab dengan jelas. Bahkan viral tuh Pak. Nyentil DPR viral sedikit. Potongan-potongannya. Itu mungkin lihat orang bahwa oh ternyata nanti lumayan juga nih. Habis itu mereka mulai melihat gerakan saya dari hari ke hari seperti apa. Yang diingat dari Bapak tuh selalu ini Pak. Jempol. Itu tuh representasi dari jempol Pak. Mana Pak? Jempol. Ini Bapak tuh optimis. selalu optimis. Pak, kenapa sih Bapak di ekonomi Bapak selalu dari awal Bapak bahkan sebetulnya pengamat bilang, kalau beberapa pengamat bilang optimis halu loh gitu. Pak. Bukan halu, itu berarti pengamat sama ekonomi yang ngerti ilmu ekonomi. Dalam makar ekonomi ada yang disebut economic of self-fulfilling prophecy. Jadi kalau Anda mengharapkan keadaan bagus, keadaan menjadi bagus. Kenapa? Karena bisnismen jadi nggak takut investasi, terus orang-orang yang mau belanja jadi nggak takut belanjanya jadi naik kan. Karena dia pikir kan kalau jelek kan dia akan nabung untuk jaga-jaga untuk dalam keadaan buruk. Jadi itu self-fulfilling prophecy. Gara-gara saya bilang bagus, optimis, orang menjadi belanja, investor jadi investasi, pengusaha ekspansi bisnisnya, ekonominya jalan. Jadi mental dulu ya Pak ya? Jadi mental dulu. Kebalikannya kalau semuanya pesimis, bisnismen akan mengurangi investasi kan. Waduh, nanti jangan-jangan demand nggak ada. Saya cut spending, cut investasi segala macam. Terus orang biasa juga sama. Wah, jangan-jangan bulan depan susah. Saya tabung deh untuk keadaan susah. Akibatnya yang sekarang jadi berhenti semua. Ekonomi akan spiral ke bawah. Itu yang saya coba cegah dan saya coba balikan dengan tadi jempol tadi. Karena sebetulnya memang kita punya semua instrumen yang ada, semua aset yang ada di sini, yang kalau dikelola dengan baik bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Jadi Indonesia bukan suram kata orang-orang. Dengan alat-alat yang ada, dengan dana dan aset yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita bisa membuat Indonesia cerah, bahkan menuju kemakmuran kalau mau. Dan Bapak, ya di tangan Bapak lah kan yang membuat Indonesia cerah. Dan tadi kalau kita semua mau Pak, kita semua mau, rakyat mau Pak. Ya saya cuma hanya mengantarkan lah, menuntun ke arah yang benar seperti apa. Kebetulan kan saya tahu ilmu ekonomi sedikit, jadi saya akan gunakan pengetahuan yang saya punya cara maksimal untuk mewujudkan tadi ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, dan kalau bisa jangan sendiri-sendiri, semuanya sejahtera bersama-sama. Saya bilang kita sejahtera bersama-sama. Kalau netizen bilang Pak, cuan bersama. Cuan bersama itu penting. Bisa ya. Itu penting. Dan itu bisa, dan kita punya modal untuk mencapai itu. Kalau kita kelola semuanya dengan baik, fiskal, moneter, aset-aset lain, real sektor, itu bisa diarahkan ke arah sana. Buat kita rakyat tuh Pak, cuan tadi tuh Pak, memaknai optimis kata Bapak, memaknai Indonesia cerah. Kita tuh cuma buat kita rakyat nih Pak, bisa makan ya kan, punya uang kalau mau belanja ya kan, kalau gajian naik stabil ya kan, yang kalau punya usaha banyak yang beli, laku Pak. Kalau pemodal modalnya balik dan punya nilai investasi di situ, itu aja Pak, sederhana buat kita rakyat ini Pak. Ya mencapainya nggak susah amat sebetulnya. Cuman sebelumnya kita salah kebijakan fiskal dan moneter kita. Jadi saya nggak tahu salah kebijakan atau lupa. Dalam beberapa tahun terakhir,
fiskal kita cenderung mencekik ekonomi, bukan dengan nggak belanja, anggarannya besar, tapi dalam perjalanannya selama setahun, dia narik pajak dan uangnya nggak taruh di sistem, tapi taruh di bank sentral. Jadi perekonomiannya nggak ada duit, nggak ada minyaknya buat menjalankan. Bank sentral juga melakukan hal yang sama, dia juga ya ngasih bunga besar ke bank-bank sehingga banknya taruh uangnya di bank sentral juga. Dalam prosesnya sama, dua-duanya mencekik sistem ekonomi kita. Tanpa disadari kita dalam perjalanan menuju kehancuran 3 tahun kemarin itu. Dan demo besar itu adalah indikasi awal bahwa masyarakat sudah merasakan itu dan sudah merasa muak dan sudah merasa masa depan mereka tidak menentu. Jadi ini self-fulfilling prophecy yang ke bawah saya bilang tadi. Tapi memang real ekonomi cekik. Dan kalau itu kita nggak balik ya akan itu terus, jelek terus. Nah, rahasianya supaya pengusaha bisa dapat duit, kerjaan banyak, dan lain-lain, ya ekonomi jangan dicekik. Ya, yang kita usahakan kita balik kemarin. Jadi uang kita balikan ke sistem sedikit, nggak semuanya. Dan semua kendala-kendala itu kita hilangkan pelan-pelan. Dan kita ciptakan optimisme dulu yang pertama. Tapi bukan optimisme aja. Kalau optimisme bisa berhasil kan gampang, kita ngelamunin tiap hari selesai. Tapi kan optimisme disertai dengan kebijakan yang pas. Waktu saya pindahin uang 200 triliun dari rekening pemerintah di bank sentral ke perbankan, orang banyak yang nyangka, si Purbaya sembarangan tuh, langkahnya ceroboh. Iya Pak, baru seminggu kayaknya. Baru seminggu kan jadi menteri udah langsung bikin terobosan. Itu sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain itu. Itu Bapak udah plan lama atau pokoknya karena saya baru dilantik saya mau punya terobosan? Nggak, saya udah pelajari kelemahan kita apa. Selama 2 tahun 3 tahun terakhir tuh uangnya kering di sistem. Terus saya lihat di mana uang itu berlari. Jadi missing money-nya di mana. Saya lihat sebagian rekening pemerintah di BI, sebagian BI juga nyerap. Jadi waktu di Menteri Keuangan ya saya kerjakan yang apa yang bisa saya kerjakan kan. Yang punya saya masukin ke perbankan jeder. Tapi nggak ngerubah anggaran tetap nggak berubah, nggak ada stimulus. Sama sekali nggak ada stimulus, cuman saya pindahin uang saya yang di BI, jadi hanya 10, saya pindahin 5 ke sini. Masih uang saya. Cuman bedanya, kalau di bank sentral, ini kan perbankan nggak bisa akses. Kalau satu di bank, dia bisa akses kan, dia bisa nyebar ke bank yang lain, dan tersalurkan ke ekonomi secara bertahap. Itu yang tadi kita kasih minyak tambahan ke perekonomian supaya mulai bergerak. Dan kelihatannya mulai bergerak sekarang. Kalau kita lihat aja pertumbuhan kredit, misalnya Mandiri yang saya tanya ya, dari 8% sekarang tumbuhnya mendekati 11%. Dan uang di sistem juga saya monitor, tadinya 0 pertumbuhannya, artinya ekonomi lagi dicekik. 0 tuh gak gerak sebetulnya. Tinggal tunggu waktu kita hancur, resesi. Sekarang sudah tumbuh 13%. Jadi saya lihat oke, tahap pertama rencana saya sudah jalan. Harusnya pelan-pelan akan makin menggulung di perekonomian. Nanti ditambah dengan program-program yang lain supaya ekonomi makin cepat lagi. Pak, tadi Bapak bilang, karena Bapak mengucurkan gebrakan pertama Bapak kan tadi 200 triliun sudah dikucurkan ke perbankan. Lalu kemarin saya dengar juga Bapak menarik ada 15 triliun BTN katanya Pak dialihkan ke bank lain ya kan. Jadi Bapak itu ada hasilnya, positif Pak? Saya lihat sih positif. Kenapa saya datang ke bank-bank itu? Iya Bapak sidak. Bukan karena nggak ada kerjaan. Sidak, saya pengen lihat betul nggak mereka nggak bisa nyalurin uang itu. Ada yang bilang kan mereka pusing Pak. Tapi proses penyalurannya juga nggak mudah. Enggak, sih gampang. Mereka aja pura-pura pusing. Kasih uang sebanyak itu pasti nyebar dengan cepat. Persyaratannya juga nggak gampang Pak. Apa tuh? Kalau kita mau ngajukan kredit ke bank. Tapi kan udah punya pasti. Dia punya on the pipeline kan. Kredit-kredit yang udah masuk ke situ kan. Mungkin sebelumnya belum dikasih karena dia pikir lebih murah, lebih gampang naruh uangnya di bank sentral, dapat margin yang cukup, nggak ngapa-ngapain, nggak ada risiko. Nah itu mah impian semua banker. Cuma jadi malas bankernya kan. Bukan begitu kerjaan banker yang betul. Bank yang betul adalah dikasih ada uang, dia akan ngasih proyek, akan membiayai ke proyek, dicari atau dihitung risikonya yang mana yang paling kecil dan profitnya paling tinggi, disalurkan ke arah sana. Itu keahlian sistem perbankan. Makanya saya tarik uangnya dari BI ke perbankan, suruh mereka mikir, karena mereka pada dasarnya punya kemampuan itu, cuma malas saja. Jadi saya memanfaatkan kepintaran
bankir itu yang ada di Indonesia untuk memilih proyek yang paling pas dan menyalurkannya ke perekonomian. Harusnya ekonomi akan makin bagus. Dan orang bilang kalau gitu kan kalau uangnya banyak bunga turun kan marginnya makin kecil. Margin makin kecil nggak apa-apa, tapi kalau volumenya makin besar dia akan untung juga. Biasanya kalau ekonominya ekspansi, yang paling untung besar adalah perbankan. Orang masih salah lihat sekarang uangnya katanya saham bank turun gara-gara ada itu. Enggak. Bentar lagi akan naik kencang. Kenapa? Yang paling untung ketika ekonomi ekspansi adalah perbankan. Saya lihat puluhan tahun hanya orang sana belum sadar aja. Jadi saya bukan memberi beban ke perbankan, sebetulnya memberi uang yang lebih murah ke mereka supaya mereka bisa berkembang dan lebih untung. Dalam prosesnya, ekonomi juga ikut tumbuh dengan baik. Nanti jadi orang cari kerja lebih gampang, mungkin gaji pada naik. Mungkin Amin. Kenceng nih Pak kalau bicara soal gaji. Kalau demand perusahaan banyak tumbuh, kan akan ada kompetisi memperbukakan tenaga kerja kan, pasti naik gajinya. Amin. Tapi nggak langsung besok, let's say setahun dari sekarang, begitu udah kerasa akan kelihatan itu. Jadi penciptaan lapangan kerja juga akan lebih banyak. Nah ketika mulai jatuh begitu, kalau saya kasih pajak lagi makin susah dong.